Halo sahabat mahasiswa UT, selamat datang di video pembelajaran IPA di SD yang membahas modul 5 dan 6. Pertama, kita akan membahas tentang media pembelajaran alat peraga, serta bagaimana penggunaannya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Mari kita jelajahi bersama. Heinich dan kawan-kawan menyatakan media pembelajaran adalah saluran komunikasi yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi. Clark menyatakan media pembelajaran merupakan teknologi, tutor, materi atau konten, alat mental untuk berpikir dan memecahkan masalah. Media pembelajaran IPA di SD adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran IPA berfungsi untuk memfasilitasi pemahaman konsep dan prinsip-prinsip IPA secara visual atau audiovisual. Selanjutnya, kita akan menjelajahi berbagai jenis media pembelajaran yang dapat membantu dalam proses belajar siswa SD. Mari kita mulai. Media pertama adalah media yang tidak diproyeksikan seperti objek nyata, model, bahan tercetak, dan bahan ilustrasi. Dalam pembelajaran, media ini dapat memberikan gambaran nyata dan konkret mengenai materi yang dipelajari. Misalnya, penggunaan model untuk memvisualisasikan struktur tertentu atau bahan tercetak sebagai referensi. Media berikutnya adalah media yang diproyeksikan seperti transparansi dalam kurung OHP dan slide PowerPoint. Dengan menggunakan media ini, informasi dapat disampaikan secara visual kepada para siswa. Transparansi dan slide PowerPoint dapat menampilkan gambar, grafik, atau teks yang mendukung pemahaman materi pembelajaran. Selanjutnya, media audio. Media audio merupakan jenis media pembelajaran yang menggunakan suara sebagai sarana komunikasi. Melalui media ini, siswa dapat mendengarkan rekaman suara, kuliah audio, atau podcast yang memberikan penjelasan atau diskusi tentang materi pembelajaran. Media audio sangat membantu dalam memahami konsep yang bersifat auditif. Media gerak. Media pembelajaran berbasis gerak melibatkan penggunaan video atau animasi yang menampilkan pergerakan atau simulasi dari suatu konsep atau proses. Dengan media ini, siswa dapat melihat visualisasi yang dinamis dan interaktif membantu mereka memahami konsep yang kompleks atau proses yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Media belajar lainnya adalah komputer. Komputer telah menjadi salah satu media pembelajaran yang paling penting dalam era digital ini. Melalui komputer, siswa dapat mengakses berbagai sumber daya pembelajaran seperti e-book, jurnal elektronik, platform e-learning, atau bahkan simulasi interaktif. Penggunaan komputer memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran yang interaktif. Terakhir, radio. Meskipun mungkin terdengar kuno, media radio masih memiliki peran penting dalam pembelajaran. Melalui siaran radio, siswa dapat mendengarkan kuliah atau wawancara yang relevan dengan materi pembelajaran. Radio juga dapat menyediakan informasi terkini, diskusi, atau program khusus yang meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh media pembelajaran IPA di SD yang berkembang saat ini atau ke depannya. 1. Buku teks IPA yang dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar-gambar yang menarik dalam bentuk cetak atau e-books. 2. Komik IPA. 3. Infografik, gambar, poster pembelajaran. 4. Video pembelajaran IPA yang menampilkan konsep eksperimen atau demonstrasi konsep IPA baik online atau offline berupa kartun, animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. 5. Slide presentasi dengan animasi atau grafik yang memvisualisasikan konsep-konsep IPA. 6. Aplikasi e-learning yang menyajikan materi pembelajaran IPA dalam bentuk interaktif. 7. Kelas maya yang menjadi tempat kegiatan belajar guru dan siswa secara online. 8. Augmented reality dan virtual reality. Dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Sesuai kurikulum yang berlaku. Media pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar relevan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. 2. Bersifat akurat dan berdasarkan perkembangan baru. Media pembelajaran harus mengandung informasi yang akurat dan terkini yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang pembelajaran. 3. Bahasa jelas dan ringkas. Media pembelajaran harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan kata-kata yang jelas dan ringkas akan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. 4. Memotivasi dan menarik perhatian. Media pembelajaran harus mampu membangkitkan motivasi dan menarik perhatian siswa. Penggunaan elemen visual, audio, dan interaktif dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik. 5. Memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Media pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar.
Interaktivitas yang diberikan oleh media akan memperkuat pemahaman siswa dan mengembangkan keterampilan mereka. 6. Memiliki kualitas teknik yang baik. Media pembelajaran harus memiliki kualitas teknis yang baik seperti tampilan yang jelas, audio yang jelas, dan interaksi yang responsif. Hal ini akan meningkatkan pengalaman belajar siswa. 7. Memiliki bukti dan keefektifan. Media pembelajaran yang dipilih harus memiliki bukti dan keefektifan dalam meningkatkan pembelajaran. Penggunaan media yang telah teruji dan terbukti dapat memberikan jaminan bahwa media tersebut dapat memberikan manfaat yang diharapkan. 8. Dilengkapi pedoman penggunaan. Media pembelajaran harus disertai dengan pedoman penggunaan yang jelas dan mudah diikuti oleh guru dan siswa. Pedoman ini akan membantu dalam penggunaan media secara optimal dan efektif. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, kita dapat memaksimalkan potensi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari kita terus menggali dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, interaktif, dan bermakna bagi setiap siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mendesain alat peraga IPA yang menarik untuk siswa SD. Dalam pembelajaran IPA di SD, penting untuk merancang, memilih, dan membuat alat peraga yang cocok untuk mengajarkan konsep, prinsip, dan teori-teori IPA kepada siswa. Mari kita jelajahi bersama. Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Dalam mengajar IPA di SD, pendekatan yang interaktif dan praktis seperti metode percobaan sangat efektif. Melalui metode ini, siswa dapat langsung terlibat dalam eksplorasi, pengamatan, dan percobaan yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep dengan lebih baik. Ketika menganalisis materi pembelajaran IPA, kita perlu mempertimbangkan apakah diperlukan alat peraga. Alat peraga berfungsi sebagai bantuan visual yang membantu siswa memahami konsep-konsep IPA dengan lebih konkret dan nyata. Alat peraga dapat berupa model, diagram, atau bahkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar kita. Penggunaan alat peraga yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memikat minat siswa. Ketika menggunakan metode percobaan, penting untuk mempertimbangkan pengelolaan kelas yang efektif. Guru harus memastikan bahwa siswa memahami petunjuk dan prosedur percobaan dengan jelas. Membagi siswa menjadi kelompok kecil dan memberikan peran yang jelas dapat membantu mengoptimalkan kegiatan percobaan. Guru juga harus memberikan pengawasan yang memadai untuk memastikan keselamatan siswa dan penggunaan alat peraga dengan benar. Bagaimana cara mendesain alat peraga yang menarik? Pertanyaan ini menjadi penting dalam merancang alat peraga yang efektif. Pertimbangkan karakteristik siswa SD, misalnya dengan menggunakan warna-warna cerah, bentuk yang menarik, dan material yang aman. Alat peraga juga harus mencerminkan konsep yang ingin disampaikan dengan jelas. Melalui desain yang kreatif dan menarik, alat peraga dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi IPA. Alat peraga pembelajaran IPA di SD. Alat peraga pembelajaran IPA di SD adalah objek atau benda atau alat bantu yang digunakan untuk memperagakan proses, konsep, dan prinsip-prinsip IPA secara nyata dan konkret. Alat peraga pembelajaran IPA berfungsi untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memahami materi IPA. Contoh alat peraga pembelajaran IPA di SD meliputi: 1. Desain alat peraga manfaat dan kerugian gerakan air. 2. Desain alat peraga kapilaritas air. 3. Desain alat peraga gerak air yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi. 4. Desain alat peraga tekanan air berdasarkan kedalaman. 5. Desain alat peraga permukaan air selalu datar. 6. Desain alat peraga perubahan wujud air. 7. Desain alat peraga proses bernapas menghasilkan air. 8. Desain alat peraga tumbuh serta menerima dan menanggapi rangsang pada tumbuhan. 9. Desain alat peraga percobaan cahaya, cahaya merambat lurus, cahaya H menembus benda bening, cahaya putih terdiri dari berbagai macam warna. 10. Desain alat peraga materi gerhana, senter, bola pingpong, dan globe. 11. Desain alat peraga materi gaya gesek di jenis permukaan benda yang berbeda. 12. Desain alat peraga perpindahan panas. 13. Desain alat peraga konduktor isolator. 14. Desain alat peraga rangkaian listrik. 15. Desain alat peraga magnet. 16. Model sistem tata surya yang menggambarkan planet-planet dan matahari. 17. Desain alat peraga kapilaritas air. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan media dan alat peraga pembelajaran dalam pembelajaran IPA di SD dapat saling melengkapi.
Media pembelajaran dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep secara visual, sementara alat peraga pembelajaran memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Kombinasi yang tepat antara media dan alat peraga pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan minat peserta didik dalam pembelajaran IPA di SD. Pada modul 6 kita membahas tentang pembelajaran IPA terintegrasi. Sebuah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada peserta didik. Dalam pembelajaran terintegrasi, konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu seperti fisika, biologi, kimia, dan lainnya akan dihubungkan secara holistik. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk melihat hubungan yang erat antara berbagai aspek ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dunia di sekitar mereka. Pembelajaran terpadu memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pendekatan ini berpusat pada anak didik, di mana peserta didik aktif terlibat dalam kegiatan belajar dan diberikan pengalaman langsung yang relevan dengan tingkat perkembangan mereka. Kedua, pembelajaran terpadu tidak memisahkan topik materi atau bidang studi secara tegas. Sebaliknya, konsep-konsep dari berbagai topik dan disiplin ilmu disajikan secara terintegrasi dalam satu pembelajaran. Ketiga, hasil pembelajaran yang diperoleh melalui pendekatan ini mendorong perkembangan peserta didik dengan memperhatikan minat dan kebutuhan individual mereka. Berikut ini adalah paparan mengenai klasifikasi dan model-model integrasi yang menggambarkan beragam pandangan mengenai cara pengintegrasian kurikulum menurut Fogarty pada tahun 1991. 1. Integrasi dalam satu disiplin atau mata pelajaran dalam disiplin tunggal. Integrasi dalam satu disiplin ilmu terdiri dari 3 model, yaitu model fragmented, model connected, dan model nested. Model terpecah-pecah atau model fragmented. Model terpecah-pecah adalah organisasi kurikulum yang dengan jelas memisahkan setiap mata pelajaran sebagai entitas yang berdiri sendiri. Tidak ada hubungan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Jika ada tumpang tindih seperti biologi dan kimia, hubungan di antara keduanya bersifat tersirat dan tidak terungkap dengan jelas. Dalam model ini, masing-masing mata pelajaran dalam IPA, misalnya biologi, fisika, dan kimia, diajarkan secara terpisah tanpa adanya keterkaitan yang jelas. Misalnya di bab biologi, siswa mempelajari tentang struktur tubuh manusia, di bab fisika mereka mempelajari tentang gerak dan gaya, dan di bab kimia mereka mempelajari tentang zat dan reaksi kimia. Tidak ada upaya eksplisit untuk menghubungkan konsep-konsep ini secara integratif. B. Model terhubung atau model connected. Pada model terhubung, mata pelajaran tetap terpisah, tetapi ada upaya khusus untuk membuat hubungan yang jelas di antara mereka. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan topik dengan topik lainnya, konsep dengan konsep lainnya, keterampilan dengan keterampilan lainnya, atau ide dalam satu semester dengan semester berikutnya. Pada model ini, ada upaya untuk membuat hubungan eksplisit antara konsep-konsep IPA. Misalnya, saat mempelajari tentang sifat benda-benda di fisika, siswa juga diajak untuk melihat bagaimana sifat-sifat tersebut berhubungan dengan organisme hidup dalam biologi. Dengan demikian, siswa dapat melihat keterkaitan antara konsep fisika dan biologi. C. Model sarang atau model nested. Dalam pengaturan kurikulum dengan model sarang, terjadi integrasi multi-target terhadap keterampilan yang ingin dicapai dalam satu topik yang ada pada mata pelajaran tertentu. Sebagai contoh, keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan penguasaan materi pelajaran diintegrasikan dalam topik organ pernapasan manusia dalam mata pelajaran IPA. Dalam model ini terjadi integrasi keterampilan dan konsep dalam satu topik yang spesifik. Misalnya, ketika mempelajari sistem pernapasan manusia, siswa tidak hanya mempelajari struktur dan fungsi organ pernapasan, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dalam bekerja sama dalam kelompok, keterampilan berpikir logis dalam menganalisis proses pernapasan, dan keterampilan menguasai materi melalui pembelajaran interaktif. Jenis model pembelajaran terintegrasi yang kedua adalah integrasi lintas disiplin atau across several disciplines. Integrasi lintas disiplin terdiri dari 5 model, yaitu model sequenced, model shared, model web-based, model triaded, dan model integrated. D. Model terurut atau model sequenced. Model terurut adalah upaya pengaturan dan pengurutan ulang materi yang memiliki ide yang sama dari 2 mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya, sehingga menciptakan struktur baru. Namun, mata pelajaran utama masih dipertahankan dalam pembahasannya. Dengan demikian, hal ini memperkaya pembahasan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dan membantu siswa dalam membangun hubungan yang kritis antar mata pelajaran. Dalam model ini, materi pembelajaran IPA diurutkan dan terhubung secara berurutan antara mata pelajaran yang berbeda. Sebagai contoh, dalam mempelajari siklus hidup tanaman, siswa dapat memulai dengan mempelajari bagian-bagian tanaman dan fungsi masing-masing dalam biologi.
Kemudian, mereka dapat mempelajari pergerakan biji dan penyebarannya dalam fisika. Selanjutnya, mereka dapat mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman dalam IPS. Dengan demikian, konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran diurutkan secara terstruktur untuk memperkuat pemahaman siswa. Model berbagi atau model shared. Model berbagi melibatkan dua mata pelajaran dalam organisasi, kurikulum, dan pembelajaran. Model ini didasarkan pada ide berbagi yang tumpang tindih antara mata pelajaran. Ide-ide yang tumpang tindih seperti konsep keterampilan dan sikap kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi pembelajaran. Dalam model ini, dua mata pelajaran berbagi ide-ide dan konsep yang tumpang tindih. Misalnya, saat mempelajari sifat-sifat air dalam biologi, siswa juga mempelajari perubahan wujud air dalam fisika. Konsep-konsep tersebut berbagi kesamaan dalam konteks air dan saling melengkapi. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat hubungan yang lebih dalam antara konsep-konsep dalam kedua mata pelajaran tersebut. Model jaring laba-laba atau model webbed. Model jaring laba-laba adalah model yang paling populer, yang sering juga disebut model tematik. Pada model ini, suatu tema menjadi pusat untuk membahas materi dari beberapa mata pelajaran yang sejalan atau memiliki hubungan ide dan tema yang saling terkait. Tema digunakan untuk mengintegrasikan topik materi dari beberapa mata pelajaran menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Pemilihan tema yang relevan untuk pengembangan dan pembahasan materi dari berbagai mata pelajaran menjadi hal yang penting. Dalam model ini, tema tertentu digunakan sebagai kerangka untuk mengaitkan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran IPA. Misalnya, tema lingkungan dapat dijadikan pusat pembelajaran, di mana siswa mempelajari tentang ekosistem, polusi, dan sains lingkungan dalam biologi, tentang sifat-sifat bahan dalam fisika, dan tentang reaksi kimia dalam kimia. Konsep-konsep ini saling terkait dan diintegrasikan melalui tema lingkungan. Model untaian atau model triaded. Model untaian adalah model integrasi yang berfokus pada metakurikulum sebagai inti dari semua pembahasan. Sebagai contoh, kemampuan perkiraan digunakan untuk memprediksi dalam bidang matematika, memprediksi peristiwa saat ini, atau mengantisipasi peristiwa dalam sebuah novel. Model ini memungkinkan siswa untuk membuat berbagai jenis perkiraan atau hipotesis di dalam laboratorium IPA. Dalam model ini, fokus pembelajaran berpusat pada metakurikulum yang menjadi inti pembahasan. Misalnya, dalam mempelajari materi energi, siswa tidak hanya mempelajari konsep energi dalam fisika, tetapi juga menggali konsep energi dalam biologi seperti metabolisme dalam tubuh manusia. Siswa juga dapat mempelajari sumber energi dan dampaknya pada lingkungan dalam IPS. Dengan demikian, konsep energi menjadi benang merah yang melintasi berbagai mata pelajaran. Model terpadu atau model integrated. Model terpadu adalah jenis pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini menggabungkan 4 bidang studi dasar, yaitu matematika, IPA, IPS, dan bahasa sastra, dengan menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling terkait. Dalam model ini, 4 bidang studi dasar dalam kurung matematika, IPA, IPS, dan bahasa sastra digabungkan secara terpadu. Misalnya, siswa dapat mempelajari tentang keanekaragaman hayati, di mana mereka mengidentifikasi spesies dalam biologi, melakukan pengukuran dan penghitungan populasi dalam matematika, mempelajari dampak lingkungan dalam IPS, dan menulis laporan penelitian dalam bahasa sastra. Mata pelajaran tersebut diintegrasikan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif. Jenis model pembelajaran terintegrasi yang ketiga adalah integrasi intra dan antar siswa atau within and across learner. Integrasi dalam kategori ini mengacu pada integrasi yang terjadi secara internal dalam diri siswa. Proses ini bukanlah hasil dari rekayasa eksternal, tetapi lebih karena aktivitas siswa berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Terdapat 2 model dalam kategori ini, yaitu model immersed dan model networked. Model celupan atau model immersed. Model celupan adalah integrasi yang terjadi secara internal dan intrinsik dalam diri siswa dengan sedikit atau bahkan tanpa campur tangan dari luar. Siswa mengintegrasikan materi yang dipelajari setelah melalui pemfilteran melalui pengalaman, minat, kebutuhan, dan kepakaran pribadi siswa. Materi yang difilter akan menjadi pengetahuan dan pengalaman pribadi siswa. Dalam model ini, integrasi terjadi secara internal dalam diri siswa tanpa intervensi eksternal. Misalnya, siswa mempelajari tumbuhan berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam berkebun di sekolah atau di rumah. Mereka mengintegrasikan pengetahuan yang mereka peroleh dari pengamatan, percobaan, dan pemahaman mereka tentang kebutuhan tanaman dalam proses belajar. Dalam pembelajaran ini, siswa secara pribadi terlibat dalam mengintegrasikan pengetahuan mereka.
B. Model jaringan atau model networked. Model jaringan adalah model pembelajaran yang melibatkan kolaborasi antara siswa dengan ahli dalam mencari data, informasi, atau sumber lain yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diminati atau disukai oleh siswa. Siswa secara tidak langsung mencari pengetahuan dari berbagai sumber seperti buku bacaan, internet, televisi, teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap sebagai ahli oleh siswa. Siswa mengembangkan wawasan belajarnya sendiri dan termotivasi untuk belajar karena rasa ingin tahu yang tinggi di dalam dirinya. Dalam model ini, siswa bekerja sama dengan ahli atau sumber eksternal dalam mencari informasi atau data yang berkaitan dengan topik IPA yang mereka minati. Misalnya, siswa yang tertarik pada sampah dan cara pengelolaannya, maka langkah pembelajaran yang dilakukan misalnya. Pertama, siswa dapat mencari informasi tentang jenis-jenis sampah, seperti sampah organik dan sampah anorganik, melalui buku, internet, atau dengan mengunjungi bank sampah atau lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Kedua, siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi atau wawancara dengan ahli pengelolaan sampah di komunitas mereka. Mereka dapat mengajukan pertanyaan tentang cara pengelolaan sampah, pemilahan sampah, dan pengurangan sampah di lingkungan sekitar mereka. Ketiga, siswa dapat melakukan eksplorasi lapangan dengan mengunjungi tempat-tempat pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir, fasilitas daur ulang, atau pabrik pengolahan sampah. Mereka dapat mengamati proses pengolahan sampah dan mengumpulkan informasi tentang manfaat dan tantangan dalam mengelola sampah. Keempat, siswa dapat berkolaborasi dengan teman sekelas untuk melakukan proyek lingkungan terkait sampah. Misalnya, mereka dapat merancang program daur ulang di sekolah, membuat poster tentang pentingnya memilah sampah, atau mengadakan kampanye kesadaran lingkungan di komunitas mereka. Dan terakhir, siswa juga dapat menggunakan teknologi modern seperti video atau presentasi online untuk berbagi informasi yang mereka dapatkan dengan teman sekelas atau siswa di sekolah lain. Mereka dapat membuat video pendek tentang pengelolaan sampah atau mengadakan presentasi daring tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi sampah. Dengan demikian, terdapat berbagai model integrasi dalam pembelajaran terpadu yang meliputi integrasi dalam satu disiplin, integrasi lintas disiplin, serta integrasi intra dan antar siswa. Setiap model memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam mengintegrasikan materi pembelajaran, memperkaya pemahaman siswa, dan mengembangkan keterampilan yang holistik. Melalui berbagai jenis pembelajaran terpadu ini, peserta didik dapat mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu, mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang dunia di sekitar mereka. Demikian pembahasan kita terkait media, alat peraga, dan pembelajaran IPA terintegrasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran IPA di SD berikutnya.